Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Purnamasari dengan NIM F1E1200114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai argumen saya terhadap wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke penjelasan argumen saya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembahasan atau perdebatan mengenai perlunya atau keinginan untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi Indonesia. Wacana ini mencakup berbagai isu dan aspek dalam Undang-Undang 1945 yang dianggap perlu untuk diperbarui, disesuaikan, atau diperbaiki guna menjawab tuntutan dan kebutuhan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan amandemen Undang-Undang 1945. Perubahan pertama itu terjadi pada 19 Oktober 1999 yang mana ada 9 pasal yang diubah. Yang paling signifikan ada pada pasal 7 yang berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang kedua itu perubahan kedua terjadi pada tahun 18 Agustus 2000, yang mana pada perubahan kedua ini yang paling signifikan syarat-syarat kewarganegaraan dan perluasan HAM dari 3 poin menjadi 13 poin. Selanjutnya perubahan ketiga itu terjadi pada 9 November 2022, yang mana perubahan ketiga ini adanya penambahan pasal baru, yakni ketentuan lanjutan mengenai pasal diatur dalam undang-undang. Hal ini menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden presiden itu asli orang Indonesia dan calon presiden dan wakil presiden sudah jadi WNI sejak lahir. Selanjutnya itu perubahan keempat pada 10 Agustus 2022 yang mana perubahan yang signifikan adalah terkait status MPR serta hak presiden membentuk Dewan Pertimbangan. Nah, selanjutnya adanya wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana Ketua MPR Bambang Susatyo mengatakan penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN yang dimana amandemen hanya akan fokus pada PPHN yang dilahirkan. Selanjutnya ini adalah argumen saya sebagai dari sudut pandang kontra terhadap pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo mengenai penambahan wewenang MPR untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PPHU dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dapat diungkapkan beberapa argumen sebagai berikut. Yang pertama itu kekuasaan yang tidak seimbang. Ya, penambahan wewenang MPR untuk mengatakan PPHN dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan di antara lembaga negara. MPR sebagai lembaga legislatif akan memiliki kewarganegaraan yang lebih luas dan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah dan DPR yang dapat mengganggu sistem check dan balance yang ada. Selanjutnya yang kedua itu potensi penyalahgunaan kekuasaan yang mana pada penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN juga membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat resiko bahwa keputusan-keputusan MPR ini dalam menetapkan PPHN dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik atau kepentingan partai politik tertentu dan bukan berdasarkan pertimbangan objektif dan kepentingan nasional yang lebih luas. Selanjutnya itu ada efisiensi dan ketetapan kebijakan, yang dimana PPHU yang diterbitkan oleh pemerintah saat ini sudah melalui proses yang lebih efisien dan terencana, melibatkan ahli serta dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan kebutuhan yang lebih mendesak. Jika MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan PPHN ini, proses pengambilan kebijakan dapat menjadi lebih kompleks, birokratis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Uh, Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai argumen saya dari sudut pandang kontra terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.